Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C. Di sini saya akan melakukan proyek akhir dari mata kuliah jaringan komputer ya di semester 3 ini. Jadi kurang lebih proyek akhirnya seperti ini ya. Kita membuat topologi besar seperti ini. Nah, mungkin dalam video pertama ini saya akan melakukan beberapa setup bagian dari topologi ini ya, dan melakukan penetapan IP address dan konfigurasi OSPF pada satu region. Nah, seperti ini ya. Baik, mungkin langsung aja kita ke Cisco-nya. Jadi, di sini pertama-tama kita akan memilih routernya dulu ya. Kita di sini memilih routernya itu yaitu 2911 ya. Nih. Lanjut di sini ya kan, benar kan, 2911. Lanjut di sini kita menggunakan server sebagai hostnya. Server. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita sebelum saya melakukan konfigurasi lebih lanjut ya atau setup, di sini di bagian router perlu ada setup tambahan lah. Perlu adanya setup tambahan di sini. Nah, di sini sebelum saya memasukkan modul-modul yang diperlukan, saya matikan dulu ya. Nah, yang pertama modul yang diharuskan yaitu yang ini ya, HWIC 1GE SFEP ya. Yang dimana di sini memberikan slot ya, slot untuk gigabit Ethernet. Yang dimana nanti di sini kita akan menggunakan kabel ini ya, fiber yang single aja ya, single. Nah, ini kan kalau misalnya kita masukin ke gigabit 00 kan nggak bisa ya. Makanya kita perlu port yang mendukung kabel optiknya atau kabel apa nih? Ya, kabel fiber ya. Nah, di sini di routernya kita perlu menambahkan dulu ini ya, HWIC ini, modul yang pertama yang harus kita terapin. Lalu yang kedua, modul GLC LH SMD. Nah, ini dia menyediakan portnya gigabit Ethernet, yang dimana ini mendukung kabel fiber ya. Sini kita masukin dan pastikan di routernya itu dalam keadaan mati ya saat kita menambahkan modul ini, karena nanti kalau dalam keadaan hidup dia nggak bakal bisa gitu. Lanjut, jika sudah, kita hidupkan saja. Nah, di sini karena ada banyak router ya, di sini mungkin saya melakukan copy paste aja biar cepet. Oke, seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Oke, lanjut kita buat seperti ini. Oke, ini duanya di sini. Nah, lalu satu ya di sini. Lalu kita tinggal kopas yang ini dan kita taruh di bawah. Ya, kita taruh di bawah dulu. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa zoom out. Nah, kurang lebih nanti topologinya seperti ini ya. Hostnya kita perlu tambahin server. Nah, ini untuk setup satu region ya. Setup satu regionnya seperti ini. Oke, ini kelebihan ya. Kelebihan router. Ini kita naikin ke atas. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Jadi ada 12 router dalam satu region, ya kan? Nah, jika sudah, di sini saya akan
memasangkan kabel lah, melanjutkan memasangkan kabel karena di sini dari setiap routernya sudah terduplikasi sehingga kita tidak perlu menambahkan modul-modul ya. Sehingga kita bisa lanjut untuk memasangkan kabel. Oke. Di sini untuk host ke routernya kita menggunakan kabel ini ya. Kabel apa nih? Cross. Oke, lanjut ke host 2-nya. Oke. Jika sudah, di sini kita tinggal menyambungkan kabel single ya, fiber single dari router pertama. Oke. Ini ya, pakai yang gigabit Ethernet 010 ya, bukan gigabit Ethernet yang biasa. Nah, berarti kita bisa sambungkan 0 ke 0, lanjut satu ke satu ya, bisa 1 ke 1, lanjut ini 2 ke 2 boleh, lalu ini 1 ke 1, ini 3 lah, mana nih, salah, ini saya salah mencet kabel 030 dari sini 2 lanjut dari sini 0 ke 0 dan dari sini itu 1 ke 1 lah boleh. Nah, udah ya. Selanjutnya kita tinggal melakukan ini kabel tambahan dari sini ya, membuat silang atau X. Sini kita menggunakan gigabit yang biasa aja karena kita menggunakan kabel cross. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, ini saya hapus dulu ya, saya lupa tadi. Oke, ini kita delete dan kita bisa kopas saja yang bagian atasnya. Nah, seperti ini, biar cepet ya. Oke, di sini kita perlu penambahan kabel seperti pada gambar ini ya. Nah, ini di tengah-tengah. Berarti di sini dia menggunakan gigabit Ethernet 00, 030. Di sini juga 030 dan membuat cross silang ya. 01, 01, 01, 01. Nah, oke. Tinggal kita rapihin dikit biar nggak mencong-mencong ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini juga akan dibuat dalam region kedua, 3 dan 4 ya. Oke, mungkin di sini kita setup dulu, setup kecil-kecilan ya. Nah, di sini kita buat untuk region keduanya. Oke. Dan di sini untuk region ketiga kita delete dulu. Nah, lanjut ke region 4. Nah, seperti ini. Nih, waduh, kita copy. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Selanjutnya mungkin saya nggak akan melakukan setup lebih lanjut ya. Di sini kita fokus ke satu region dulu. Region pertama. Nah, ini ya.
Region pertama di sini saya akan menetapkan IP address dan konfigurasi OSPF seperti itu. Select field mungkin hijau boleh lah. Ya, satu region pertama kita yang akan kita konfigurasi. Nah, pertama di sini mungkin rencana saya ya. Di sini kan satu region ini saya hitung-hitung ada 24 network yang harus kita tetapin ya untuk setiap jalurnya. Di sini mungkin saya menggunakan IP ini ya yang kurang lebih sama ya, 172.16.1 ya, 16.1. Berarti di sini saya menggunakan 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke. Mungkin saya konfigurasi terlebih dahulu dari server ya. 172 16.00.02 ya di sini. Berarti network address-nya di sini 00.255. Oke, saya menggunakan prefix /24 ya. Di sini default gateway-nya 172.16.01. Oke, ini rencana saya ya. Selanjutnya kita tinggal ke router 0. Tinggal kita kita setup dulu IP address-nya. IP address ke router atas dan bawah ya. Interface G000 atau interface G0 dulu ya. IP address-nya 172.16.01.255.255.255.0. Masuk. Lanjut ke atasnya interface G000, IP address 172.16.1 ya, 16.1.1.255.255.255.0. Nah, ini kalau kita melakukan konfigurasi di suatu interface apa nih yang menggunakan kabel fiber ya. Jika kita pasangkan no shutdown maka statusnya masih down, sehingga kita perlu konfigurasi juga di router yang terhubungnya, sehingga nanti jika kita konfigurasi router yang terhubung ya atau router kedua, maka dia nanti secara otomatis ke up ya. Jadi di sini pertama-tama kita bisa abaikan dulu lah di router pertama ini. Oke. Selanjutnya gigabit 00 udah, selanjutnya ke gigabit 010. Interface G010, IP address-nya 172.16.21 ya, 255.255.255.0. Nah, shutdown. Oke. Selanjutnya kita tinggal bisa langsung ya menetapkan atau mengkonfigurasi OSPF ya. Router nih ya. OSPF itu jadi open shortest path first. Jadi itu apa ya? Nantinya router itu bisa saling berkomunikasi walaupun beda jaringan ya. Beda networknya. Cara konfigurasinya kita bisa melakukan router OSPF. Apa nih? Router OSPF. Nah, ini ya. Kita perlu menambahkan proses ID-nya. Di sini kita bisa proses ID-nya yaitu 1 aja ya. 1, dan selanjutnya kita harus menetapkan router ID-nya. Router ID di sini saya tetapin 111 ya, 111. Lanjut kita konfigurasi log agency change. Nah, fungsinya konfigurasi log agency change ini agar nanti state ya atau hubungan OSPF antar router ini itu nanti ada notifikasinya jika salah satunya berubah statusnya gitu. Nah, di sini jika sudah, selanjutnya kita tambahkan network 172.16.
Berarti ini network yang apa ya? Kita masukkan alamat network yang terhubung ke interface-nya. Di sini kan 172.16.0 ya. Di sini 1, di sini 2. Berarti kita tinggal masukin 0, 0. 00 nggak usah ya, karena ini terhubung ke hostnya. Kita nggak usah, yang ke berbeda jaringan aja berarti. Berarti 16.1.0. Nah, di sini kita perlu menambahkan wildcard, yang dimana wildcard ini adalah kebalikan dari subnet mask ya, sehingga kita masukkan 000.255. Nah, karena di sini ketentuannya itu menggunakan area 0 ya, ya udah kita tetapin juga dengan area 0. Area 0. Nah, seperti ini ya untuk konfigurasi OSPF. Oke, selanjutnya network yang kedua berarti ke sini ya, yang kedua. Oke, masih dengan wildcard yang sama dan area yang sama, kita tinggal ganti networknya aja. Kita tinggal enter. Oke, berarti kedua ini sudah dikenali ya oleh si router pertama ini. Oke, berarti kita anggap selesai. Selanjutnya kita ke router 1, 2, 3. Oke, sini ya. Kita buka CLI, kita enable, masuk config. Selanjutnya kita masuk ke interface G000, IP address 172.16, nah 16.1.2 ya. Kesini ya dia, ke router pertama tadi 255.255.255.0, no shut. Oke, no shutdown. Selanjutnya interface G020 ya, interface G020. IP address-nya di sini mungkin 3 ya, 31 no shutdown. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface gigabit 00, interface atau G010 dulu ya, 010. IP address-nya 172.16. Di sini kan 1 2 3 4 ya, di sini 4 ya. Yang saya rencanakan di sini 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Berarti benar ya 4 ya. 4 1 255 255 255 0 1 2 3 4. Oh ya, benar-benar. Lanjut, di sini kita no shutdown. Berarti ini konfigurasi ke router kanannya. Lanjut ke router ini ya, router yang diagonalnya ini. Interface G00, kita masukin IP address-nya 172.16.5 1 255 255 255 0. Nah, shutdown. Nah, ini ya bedanya kalau kita saat konfigurasi di interface yang menggunakan kabel fiber dan menggunakan kabel apa ini, cross ya. Jadi kalau kabel cross dia langsung up, jika dia menggunakan kabel apa fiber dia masih down, sehingga kita perlu konfigurasi di router tetangganya juga gitu. Oke, ya ngaruh sih, kita bisa abaikan aja status ini untuk sementara waktu. Nah, selanjutnya sebentar, udah kan? Oke, sudah kita tetapin ke interface yang terhubung ke routernya ini. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi OSPF. Nah, di sini router OSPF 1 ya, prosesnya masih sama. Tapi di sini router ID-nya itu kita bedain biar nanti kita tahu apa ya, identitas dari router siapa gitu. Di sini saya pilih 1112. Log agency change-nya kita hidupkan, lalu kita tinggal pasang network 172.16.1.0. Nah, masih konfigurasi yang sama ya, yang menggunakan wildcard.
area 0, ini untuk ke kiri, lalu selanjutnya 4 3 ya. Oke, nah ini ya maksud saya apa nih, notifikasi dari agensi atau status konfigurasi OSPF nya dari loading ke full gitu. 1610, di sini kita masukin 3 ya, 3 lanjut 4 dan 5, 4 dan 5. Atau kalian juga bisa lihat dari output ini ya, output saat kita melakukan show IP interface brief ya, yang berarti ini IP address yang terhubung ke interface pada router yang kita sedang konfigurasi. Oke, jika sudah, kita bisa anggap selesai ya, atau kita bisa ngecek nih, karena di sini sudah saling sudah saling terkonfigurasi OSPF-nya ya di network 172.16.1.0 ya, sudah statusnya down ya atau full. Kita bisa ngecek yaitu dengan perintah show IP OSPF neighbor. Nah, seperti ini. Berarti ini IP OSPF yang terhubung dengan router saat ini lah. Nah, ini router ID yang ini ya, berarti terhubung dengan router yang sedang kita konfigurasi saat ini. Di sini ada priority-nya 1, state-nya full ya. Dan nah ini alamat si router dari sini ya, dari gigabit 00 di router pertama ini. Nah, seperti itu. Dan ini interface milik ini ya, milik yang router pertama, bukan router kedua gitu. Oke, kita bisa selesai ya, berarti kita anggap selesai. Lanjutnya kita konfigurasi router ketiga di sini. No. Di sini kita langsung saja, lupa. Kita enable config interface G020 ya, G020, IP address-nya 172.16.3.255.255.255.0. no shutdown. Oke, kata sudah. Selanjutnya gigabit 010, interface G010, IP address-nya 172.16.2.255.255.255.0. no shutdown. Lanjut ke interface gigabit 00, IP address-nya 172.16.6 ya, 123.456, 61.255.255.255.255.0. no shutdown. Selanjutnya ke 030, 123.456.7, berarti interface G030, IP address-nya 172.16.71.255.255.255.0. Oke, no shutdown. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi yang ke bawahnya ya. Ke bawahnya nanti aja ya, kita pelan-pelan dulu. Kita selesaikan bagian atas ini, baru nanti kita lanjut ke tengah lalu ke bawah. Berarti sekarang kita tinggal konfigurasi OSPF-nya. Router OSPF 1, router ID-nya 1113, log agency change, lalu kita tetapin dulu network, atau kita cara mudah ya, do show IP interface brief, biar kita langsung satset ya. Network 172.16.2.0,
2555 area 0, lanjut ke network 3 ya. Oke, lalu ke 6 dan 7. 6. Nah, ini ada notifikasi dari ini ya, dari gigabit 010 dan gigabit 020 atau router kiri dan atas, yang berarti mereka sudah terhubung dengan OSPF. Lalu selanjutnya 060 udah, berarti tinggal 7 ya, selesai ya, 7 ke kanan ya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, misalnya di sini aja dah, kita bisa do show IP OSPF neighbor. Nah, di sini 2 ya, neighbor atau router yang terhubung dengan OSPF-nya. Neighbor ID-nya 111 berarti router ini ya. Lalu 12 router yang atas ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke router atas sinilah, boleh. Enable config, kita masukkan interface G010 dulu ya. 010, IP address-nya 172.16.1234 ya. 4.2.255.255.255.0. Nah, ini saat kalian menetapkan IP address ini harus teliti banget ya, biar nanti nggak ada yang beda gitu. Takutnya ada yang beda malah nggak terkoneksi dengan baik. Oke, 1642 no shutdown. Oke, sudah up. Lanjut ke interface G00, IP address-nya 172.16.456 ya. 62.255.255.255.0. No shutdown. Interface G020, IP address-nya 172.16.020 ke bawah ya, berarti 81.255.255.255.0 ya kan. 123456789 ya, benar. No shutdown. Lanjut ke kanan, interface G00, IP address-nya 91 ya. 91. Oke. Di sini kita tinggal konfigurasi OSPF, do show IP interface brief. Lalu kita router OSPF 1, router ID-nya 111 4 kan, 1 2 3 4. Log AJC change, networknya 172.16.000.255 area 0. Lanjut ke 9 ya. Tuh, ini 9. Area 0 172.16.9. Oke. Selanjutnya kita ke mana? 4 ya, 4 sama 8. 4 dan 8. Nah, udah ya. Sekarang kita tinggal cek dulu do show IP and do
show IP OSPF neighbor. Oke, sudah terhubung ke 3 dan 2. Oke, ke bawah dan ke kanannya belum ya. Oke, kita selesaikan. Lanjut ke router selanjutnya, router ke-5. Enable config terminal interface G030, IP address-nya 172.16 berapa nih? Tuh 2 3 4 5 6 7 ya. 72 255 255 255 0. Nah, shutdown. Lanjut ke interface kemana nih, gigabit 020 boleh. 20 IP address-nya 172.16.82 255 255 255 0. Shutdown. Lanjut ke interface gigabit 010. 010 kanan berarti 8 9 10 1 ya di sini. 11 no shutdown. Lanjut ke gigabit 00 interface G00 1 2 3 4 5 ya, berarti networknya 5 52 52. Oke, sudah, tinggal no shutdown. Oke, sudah hijau, tinggal kita konfigurasi OSPF. Exit router OSPF. Nah nih, router OSPF 1, router ID-nya 1115, log agency change, lalu networknya 172.16.4567 ya, kan 1 2 3 4 5 6 7 7 0 0 0 0 255 area 0. Oke, selanjutnya kita buat network yang ke 5. Aduh, do show IP interface brief ya, biar satset kita nih. 5 selanjutnya 10 8. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita tinggal tunggu sampai statusnya ini full. Nah, kita anggap aja selesai dulu ya. Lanjut ke router terakhir di sini. Kita langsung satset aja config. Aduh, lupa lagi. Lupa kita masuk ke enable ya. Mana nih? Kita masuk ke enable dulu. Enable config interface G000, IP address-nya 172.16.92 255 255 2550. Nah, shutdown interface G010 IP address-nya 172.16.10.2 255 255 255 0. Nah, shutdown. Lanjut ke OSPF ya, router OSPF 1, router ID-nya 1116, lalu networknya kita berikan 172.16.20.000.255 area 0, sama network yang ke 10 ya.
Nah, udah ya harusnya ini. Nah, di sini di gigabit 00-nya di sini masih ini ya. Oh, apa enggak kita ini? No show IP interface brief di sini masih merah ya 00-nya. Oh, gigabit 00-nya 91. Interface G000 config interface G000 no shoot down. Nah, baru up dia. Oke, sekarang kita tinggal cek dulu ini ya. And show IP OSPF neighbor. Oke. Ada berapa nih? Ada 4 ya. Ada 4 ya harusnya. 1 2 3 4. Oke, benar ya. Ketiga, router ID 3, kedua, ketiga, kelima, dan keenam. Oke, benar ya. Tapi yang ke-6 di sini mana? Ke-6 ke sana ya. Masih two way order sini statusnya. Nah, baru full. Sekarang kita tinggal ke tes konektivitas dulu ya. Ke sini, oke, sukses ya. Sukses dari ujung ke ujung. File. Bentar. Di sini 1601 ya, benar ya. Coba dari sini ke sini sukses. Oh, ini masih ini ya. Nah, sukses tuh. Kemana itu? Oke, dari sini ke sini sukses. Oke, kita enable dulu. Apakah kita perlu mengenali juga di sini? Enggak ya harusnya. 1602, 1601. Show IP interface brief. Do show IP OSPF neighbor 32. Di sini seharusnya udah bisa ya, udah berhasil lah di sini harusnya. Coba. Apakah ada yang salah? Sepertinya di sini. Coba kalau kita misalnya config, kita masuk router OSPF 1, kita tambahin networknya 172.16.0 0.0.0.255 area 0 itu misalnya ini ngaruh ya. Di sini 67.16.01 gigabit 00 255. Coba di sini seharusnya kalau kita nggak pasang default gateway seharusnya ini ya, seharusnya udah pasti gagal di sini, makanya kita tambahkan default gateway-nya yaitu 172.16.01. Nah, baru sukses dia. Emang kadang perlu sehingga di sini kita tidak perlu seharusnya menambahkan network di OSPF-nya. Nah, ini ya, tanpa network sini dia berhasil. Dia tadi cuma perlu di restart bagian default gateway-nya aja ya. Oke. Nah, progress nih. Apakah berhasil? Oh, perlu ya, ternyata perlu ya di sini. Sorry. Berarti ini kita tinggal cepatkan.
Lanjut kita, nah baru sukses ya, berarti di sini kita perlu tambahkan network juga ya di OSPF-nya. Do show IP OSPF neighbor. Nah, walaupun di sini nggak dikenalin, tapi kita perlu menambahkan OSPF-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah dulu ya. Ke bawah di sini kita ke tengah dulu berarti. Karena kita terakhir di 10, berarti di sini kita lanjut 11, 12, 13, 14, 15. Oke, masih di router yang ini ya, masih di router yang atas. Kita tambahkan exit interface G0000 ya kan, 000, IP address-nya 172.16 16 11 1 255 255 2550. Nah shutdown. Lanjut ke interface G01, IP address-nya 172 16 11 1 255 255 2550. Overlap ya, oh salah 12 ya, 12. Nah shutdown. Lanjut ke udah ya, tinggal kita mengatur OSPF ya, router OSPF 1 kita tambahkan networknya saja 172.16.11.0.0.0.255 area 0 sama network 12. Oke, selanjutnya kita tinggal exit aja, nggak apa-apa. Kita konfigurasi router sebelahnya, enable config interface G01, IP address-nya 172.16.13.1.255.255.255.255.0. No shutdown interface G000, IP address-nya 172.16 14 ya, 14.1.255.255.255.0. Nah shutdown. Lanjut kita setting OSPF, router OSPF 1, networknya 172.16.13.0.255.0.0.0.255 area 0 sama area atau network 14 ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi yang bawahnya di sini ya, atau sini boleh lah, yang mana aja terserah kalian ya. Config interface G030, IP address-nya 172.16.14.2.255.255.255.0. No shutdown. Interface G01 ya, IP address-nya 172.16.11.12 0 2 ya, 255.255.255.0. No shutdown. Tinggal ke area kanannya yaitu 010, interface G010, IP address-nya 172.16, kanan tuh 15 ya, berarti 15.1.255.255.255.0. Nah shutdown. 15 sudah, tinggal setting OSPF. Router OSPF 1, router ID-nya di sini kita mulai karena terakhir 6, 7, 8 ya di sini. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 118.
log agensinya, lalu network 172.16 14.0.0.0.255 area 0. To show IP interface brief, yang mana aja sih? Sama 15 ya. 15. Oke, habis 15 ke 12 area 0. Oke, selanjutnya 3 udah kita tambahin, kita tinggal ganti ke router sebelahnya. Di sini kita enable dulu ya. Kita masuk ke interface G030. Kita masukin IP address 172.16.11.2.255.255. Oke, maaf 25.25.50. Nah, shutdown interface G01. Sebelas, 12, 13 ya. 216, 13, 2, 255, 255, 255, 0. No shutdown dan 15. Interface G010. IP address 172.16.11.2.255.255.255.0. No shutdown. OSPF ya, OSPF 1. Kita tambahin router ID nya 111.678.9.10 ya di sini 10. Log agensinya, lalu networknya ke atas yaitu 172.16.11.0.255.255.255 dual start ya 0.0.0.255 area 0. Lanjut ke sampingnya 15 dan 11, 12, 13 ya. 13. Oke. Tinggal kita cek do show IP OSPF neighbor. Oke, terhubung ya ke 3 router 1, 2, 3. Yang bawahnya belum kita konfigurasi ya. Oke, lanjut. Lanjut kita akan konfigurasi bawahnya nih. Di sini kita bisa lanjut aja di router yang sebelumnya. Kita exit dulu, kita pindah ke interface G berapa nih? Kan terakhir kita 15 ya, berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Gitu. Rencana saya sih gitu. 00 ya. 000. Lalu ini masih record nggak? Masih ya. Lalu mana tadi? Interface ini ya. IP address-nya 172.16.15.16 ya. 16 1.255.255.255.0. No shutdown.
Lanjut interface G020 di sini IP address-nya 172.16.17.18 ya, 18.1.255.255.255.0. Nah, shutdown. Lanjut interface G00 ya, 15, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, berarti di sini 21 ya, 21 ya di sini. IP address 172.16.21.1.255.255.255.0. Nah, shutdown. Lanjut kita tinggal OSPF router OSPF 1 router OSPF 1 di sini saya tetapin dulu ya, ini ya network ya. Tadi kan sebelumnya kita sudah konfigurasi ini ya, apa namanya, router ID dan log ya, tinggal kita nambahin networknya 172.16.0.2.0.0.0.255 area 0. Lanjut ke 21 dan 18 ya kan, do show IP interface brief 18 ya, benar ya. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi di router lainnya di sini ya. Boleh enable config terminal interface G 000, IP address-nya 172.16.16.2.255.255.255.0. No shutdown interface G010, IP address 172.16.17.1.255.255.255.0. No shutdown. Lanjut interface G00 nya di sini saya pilih IP address-nya 172.16.251 ya, 255.255.255.0. Oke, no shutdown. Tinggal kita OSPF aja, OSPF router OSPF 1 router ID-nya 111 berarti 67 ya, 7 ini 7 log agency change, lalu network yang ke bawah dulu ya, 172.16.0.0.0.255 area 0. Lanjut ke atasnya yaitu 15, 16, 17, 18, 16 ya, 16. Oke, selesai ya. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi router. Oke, 3 router lagi ya. Enable config interface G010, IP address-nya 172.16.17.2.255.255.255.0. Nah, shutdown. Lanjut ke interface G020 ya, 020, IP address-nya 172.16.18.2. Oke, 255.255.255.0. Nah, shutdown.
interface G0 interface G030, IP address-nya di sini 16 ya. Kita pasang 172.16.1.255.255.250 no shutdown. Interface G00, IP address 172.16.19.19.20.21 ya, berarti sini 21.255.255.250 no shutdown. Oke, kita tinggal konfigurasi OSPF router ID 111. Oke, 6788 ya di sini. 8 log agency network 172.16.19.0 25 000 area 0. Lanjut 19 udah 20 lanjut ke 16 udah 18 dan 17. Do show IP interface brief, bener nggak? 17 ada, 18 ada, 19 ada, 20 ada. Oke, kita bisa exit dulu. Kita lanjut ke router ini ya, router ke berapa nih? 7, 8, 9, 10, 11. Router ke 11. Enable, aduh, malah salah, typo. Enable config interface G030, IP address-nya 172.16.19.2.255.255. Oke, benar. 255 no shutdown. Interface G00 nya IP address 172.16.212.255.255.250 no shutdown. 21.22. Lanjut interface G020, IP address-nya 2122 ya. 172 ya, 172 16.22 255.255.250 no shutdown. Oh, apakah belum dikonfigurasi di sini? Enable show IP interface brief. Oh, belum kita tetapin di sini. Oh, 00 juga belum kanannya. Oke, mungkin nanti ya. 020 kita ini dulu ya, atas sudah, tinggal ke kanan. Interface G010, IP address-nya karena di sini udah 2, 23, 24 ya, 25 di sini. 24 172 16 24 1 255 255 250 no shutdown. Lanjut kita ke router OSPF 1, router ID-nya ke 11111. Lanjut log agency-nya kita pasang network
172.16.24.0.255 area 0. Lanjut ke area atau network 22, lalu ke seberangnya diagonalnya itu 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, 21 ya. 21 dan ke 19. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita tinggal pindah lagi ya sambil menunggu statusnya full. Di sini kita interface G00 dulu. Config interface G00 sampai address 172.16.20 2.255 255 no shutdown. Lanjut ke interface G020 nya IP address 172.16.22 di sini berapa tadi? Kalau salah saya salah. Di sini do show IP interface brief 222 di sini. Berarti di sini saya tetapinnya 1.255 255 2550 no shutdown. Lanjut ke interface G000 IP address 172.16.23 ya, 23 1 ya, 255 255 2550 no shutdown. Lalu kita bisa exit dulu, kita atur OSPF nya, OSPF 1 router ID nya 111. Udah ya, seharusnya sudah kita pasang router ID nya. Kita tinggal network 172.16.23.0.000.255 area 0. Lanjut ke kirinya itu 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 20 sama 22 ya, yang baru kita tambahin. Oke, sini. Oke, berarti kalau kita do end lalu show IP SPF neighbor, di sini ada berapa? 1 2 3 4 5. Bener ya? 1 2 3 4 5 6 harusnya. Di sini kita belum aktifkan ya di sini. Berarti kita tinggal router terakhir yang kita konfigurasi pada video ini. Enable config terminal, lalu kita masukin IP address di interface G00, lalu IP addressnya 172.16.23.2.255.255.255.0 no shutdown. Lanjut interface 010 ya, yang berarti di sini networknya 242 no shutdown juga. Nah, lalu kita tinggal pasang router OSPF 1, router ID 111.12. Lanjut ke networknya 172.16.23.0.000.255 area 0 sama network ke 24 nya. Kok 224 itu? No network, lalu kita ganti jadi 24 ya. Oke, kita tinggal end show IP OSPF
netbar ke mana dia, ke router dengan ID 10. Oke, ini baru full nih. Nah, baru 2, 10 dan 11, 10 bawah, 11 atas ya. Sekarang kita tinggal konfigurasi host ini ya, host terakhir ini. Mana? Desktop 172.16.252 ya. 255 di sini. 255 lanjut di sini ya, kita bisa nggak? Sukses ya. Sukses, coba dari ujung ke ujung. Oke, masih valid. Sukses. Kalau dari sini ke sini berarti kita tinggal tambahin ini ya, enable config router SPF 1 network 172.16.250.000.255 area 1. Oke, harusnya udah bisa ya. Coba dari sini ke sini. Oh, nggak bisa juga. Coba sini. Oh, ini belum kita masukin ya. 172.16.251 kan gigabit 00251 ya, benar. Apa nih file? Oh, 19251. Bentar. Dari sini ke bawah bisa nggak? Sukses. Di ujung ke ujung sukses. Lanjut dari sini ke sini sukses. Bentar. Ke bawah sini file. Berarti kemungkinan enable show IP SPF neighbor. Sini seharusnya udah bener ya. Ada 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, bentar ya. Fail. Bentar. Show IP interface brief. Oke. 16.020 itu 18. Oke, 18 sudah benar. Coba sih dari sini ke sukses. Oke, permasalahannya di sini ya. Kenapa nih? Masih merah. Oh, ini kayak masih merah di sini ya. Astaga. Di sini kita show IP interface brief dulu. Oke, di sini enable show IP interface brief, show IP OSPF neighbor. Sini 8 ke coba sukses.
Mana sukses. Ke sini progress. Berarti permasalahannya ada di sini ya. So IP OSPF 15-nya belum. Config interface router OSPF 1 network yang 172.16 kan ini 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15-nya belum kita masukin di sini. 0 0 0 0 255 area 0. Oke. Seharusnya udah ya. And kita tinggal show IP OSPF neighbor. Mana nih? 15 nya nggak masuk ya di sini. 3 1 1 2 3 4 5 6 15-nya udah masuk di sini. Oh. Di sini 15-nya 1 2 3 4 5. Di sini 20 23 13 20 23. Oh. 23 tadi belum kebaca ya. Oke, successful. Bentar. Masalahnya ada di mana nih? Di sini show IP OSPF neighbor ada 6. Oke, ada 6 normal ya berarti. 8 berarti 6 7 8. Di sini statusnya extract ya, extract. Enable config route and show IP OSPF neighbor. Oke, ada 4. Cuma kalau 8-nya dia ekstrak 18.1. Sini 18.2. 18.1. Bentar, coba kita tes lagi. Masih valid ya. 16.251. Oke, sini tes dulu, sukses. Berarti bener ya. 172 16 251. Kesini sukses. Lanjut ke yang lainnya, valid. Sini berapa sih? 000 xn show IP OSPF neighbor 18. Nah, kok 18 semua ini? Kan 6 7 8 16 17. Ini seharusnya ini ya. Coba kita bentar. Restart OSPF. Reset OSPF proses reset, atau kita clear IP OSPF proses. Yes. Bentar. Di sini di show running config,
config di sini 18 ya, 7, 8, 9, 10, 11. Router OSPF1 config router OSPF1 router ID 111 sini 678 9 di sini harusnya. En clear IP OSPF proses yes, lalu kita masuk config router OSPF1 router ID-nya 111 mana nih, router ID 111 789 ya, 9 sorry 9 log agensinya mungkin nanti kita konfigurasikan ya biar nggak lama. Networknya do show IP interface brief networknya 20 ya, 20 dulu 0 0 0 0 255 area 0 lanjut ke 17 lalu ke 18 dan 19. Oke, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 kan. Oke, selanjutnya kita tinggal do show IP OSPF neighbor. Mana nih? Neighbor. Ya. And show IP OSPF neighbor. Oke, 4 ya. Full. Nah, ini baru full. So IP OSPF neighbor full BDR. Oke, sejauh ini udah harusnya udah bisa ya. Oke, bisa. Coba di sini show IP OSPF neighbor. Di sini router ID-nya itu berapa ya? Do show running config. Bentar, ini kesalahan router ID nih. 10 11 12. Oke, bener lah berarti. Kita tinggal ping ke sini. Oke, sukses. Lanjut ke atas. Sukses. Oke. Saya berarti di region pertama ini. Oke, untuk region selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Mungkin ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.